Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan di bidang pendidikan merupakan salah satu kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh PT Transkon JTBK dengan proporsi yang cukup besar dan sudah dilakukan sejak tahun 2018 loh Sobat TRJA. Dan kali ini, di episode kali ini kita akan ngobrol banyak nih dengan salah seorang yang sangat berpengaruh di salah satu sekolah binaan PT Transkon JTBK yaitu SMK Bina Prestasi Balikpapan. Sudah hadir bersama kita Bapak Joy Nazar. Halo Bapak Joy, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Boleh disapa sobat-sobat TRJA? Ya, selamat buat sahabat-sahabat TRJA. Semoga sehat selalu di tahun 2023 kita mendapatkan kesuksesan. Oke, Pak Joy mungkin boleh perkenalan ke sobat TRJA, jabatannya apa nih di SMK Bina Prestasi ini? Baik, saya Joy Nazar Utama Jaya selaku kepala sekolah ya, dan juga mungkin salah satu founder dari SMK Bina Prestasi AMI Balikpapan. Ya, sejak 2014 sampai saat ini masih mengelola SMK Bina Prestasi. Oke, berarti SMK Bina Prestasi ini sudah berdiri sejak kapan Pak? Sejak tahun 2014. Oh oke, berarti kalau per tahun ini sudah sekitar 8 tahun hampir ya? 8 tahun bulan Mei nanti. Oke, dan sampai tahun 2022 ini, sejak tahun 2014 sudah punya berapa alumni nih Pak SMK Bina Prestasi? Kami sekarang sudah alumni yang ke 9 kalau nggak salah. Sudah tahun ini ya, tahun ini yang ke 9. Kalau secara total ada perakiraan sudah berapa orang yang lulus dari SMK Bina Prestasi? Sekitar hampir 500-an. Wow, sudah cukup banyak sekali ya untuk lingkup di daerah Kota Balikpapan ini ya Pak ya. Nah, sebelum kita berbicara cukup jauh nih Pak, mungkin Pak Joy boleh jelaskan atau cerita ini ke Sobat TRJA secara singkat mengenai apa sih SMK Bina Prestasi dan jurusan apa aja yang dimiliki di SMK Bina Prestasi ini? Baik, jadi SMK Bina Prestasi ini kita terletak di Balikpapan Utara ya. Dulu berada di AW Sahrani ya, kemudian kami mengembangkan sekolah ini di daerah Telindung, Muara Rapak ya. Saat ini kami mempunyai 3 jurusan ya Mbak Geraldine ya. Yang pertama adalah jurusan TKJ, yang kedua adalah teknik otomotif sepeda motor, yang ketiga adalah untuk akuntansi ya, seperti dan lembaga keuangan ya. Nah, selama ini berjalan ya, alhamdulillah masyarakat antusias ya, sehingga kami juga bisa melakukan perkembangan dengan sebagaimana mestinya. Hanya saja ruang lingkup kami buat masyarakat di seluruh strata ya, jadi ada yang menengah, ada yang di bawah ya kan ya, seperti itu. Karena kita memang tujuannya adalah untuk memeratakan pendidikan di Balikpapan, terutama di SMK. Jadi SMK itu vokasi ya, mungkin kalau plesetannya sekolah mencari kerja habis lulus ya kan gitu ya. Jadi kita berusaha gimana caranya masyarakat Balikpapan, terutama generasinya, SDM-nya bisalah berbicara lebih banyak untuk kesiapan SDM yang ada. Cukup menarik ya ternyata mengenai SMK Bina Prestasi ini, karena memang jangkauan tadi menengah ke bawah itu ya Pak ya, karena memang banyak membantu sekali rakyat-rakyat yang di Balikpapan ini, terutama untuk mencapai pemerataan pendidikan. Betul. Sama dengan sekolah-sekolah lainnya di Balikpapan ya Pak ya. Nah, berarti bolehlah diceritakan nih Pak, seperti apa sih atau apa saja keunggulan dari SMK Bina Prestasi ini? Siapa tahu Sobat TRJA berminat nih nanti ke depannya untuk mendaftar di SMK Bina Prestasi. Yang pertama mungkin yang kita unggulkan itu yang pertama adalah leadership ya. Jadi siswa-siswa kami mungkin agak berbeda dengan sekolah lain. Kami arahkan supaya mereka benar-benar bisa menjadi seorang pemimpin, sehingga banyak dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Balikpapan kita undang untuk bersinergi, memberi wawasan dan sebagainya melalui mungkin dialog-dialog kecil atau event-event ya dan sebagainya, atau talk show dan sebagainya. Yang kedua, berkaitan dengan masalah SMK sendiri, lulusannya harus profesional dan ya, jadi itu tantangan kami ya, terutama siswa kami ini dari latar belakang keseluruhan ya, jadi benar-benar tidak cuma hanya yang pinter tetapi juga dari semua lapisan masyarakat yang ada, sehingga
mendidiknya memang agak sedikit sulit ya, tetapi itulah tantangan kami, membuat yang tidak bisa menjadi bisa. Keren Nah itu banget. seperti itu. Nah jadi itu mungkin yang harapan yang sudah kita lakukan selama ini. Alhamdulillah alumni 90 ya hampir mungkin 100% sudah bekerja di perusahaan atau punya wirausaha sendiri. Ya ada beberapa dari alumni TSM ya itu membuat bengkel sendiri ya kan seperti itu. Nah kemarin tahun 2019 itu dapat apa namanya dana dari lomba hasil lomba di Pertamina ya kan. Nah itu mereka buat bengkel untuk ibaratnya mereka sendiri. Mungkin itu ya. Nah kedepannya sih kita berharap semakin sinerginya dengan mitra-mitra termasuk Transkon yang memang sangat benar-benar apa namanya membantu kami, membina kami. Mudah-mudahan SMK Bina Prestasi ini sesuai dengan namanya bisa membina prestasi anak-anak Balikpapan. Setuju banget sama statement dari Pak Joy tadi, karena fakta menarik nih ya teman-teman Sobat RJA, bahwa di periode sebelumnya ketika kami mengadakan magang dengan siswa-siswi dari SMK Bina Prestasi terutama di jurusan akuntansi, ketika kami memberikan tes yang sama dengan tes untuk lowongan akuntansi ketika masuk menjadi karyawan Transkon, ternyata siswa-siswi dari SMK Bina Prestasi ini dapat mengerjakannya dan dapat mendapatkan hasil yang sempurna loh Pak. Itu menjadi salah satu prestasi yang dapat dibanggakan. Kalau nanti sobat-sobat TRJ tahu nih, lokasi SMK Bina Prestasi ini cukup jauh nih dari kota, dari daerah perkotaan Balikpapan. Jadi ternyata sumber daya manusia yang mengajar di sini atau tenaga pengajarnya juga hebat-hebat ya Pak ya? Ya alhamdulillah lah kita masih bisa membantu lah ya untuk membimbing anak-anak ya kan sebisa mungkin. Ya cuma kita juga banyak mitra kan ya. Betul. Jadi untuk kita membuka diri ya, karena ilmu itu sifatnya luas. Benar. Nah, jadi makanya termasuk dari Transkon memberikan semacam pengajaran ya kan, kemudian dari mitra-mitra yang lain dari perguruan tinggi ya, sehingga sinerginya terbentuk ya. Jadi antara akademik terus kemudian Dudi ya itu jadi satu, itu yang kita kita jadikan patokan untuk proses pengajaran. Memang saat ini vokasi sedang digencarkan untuk Ya, selalu bekerja sama dengan betul, Dudi ya Pak Joy ya. betul. Kalau tenaga pengajar sendiri nih Pak, biasanya asalnya dari mana nih Pak kalau tenaga pengajar? Kalau tenaga Karena luar biasa loh. Kalau tenaga pengajar itu sih kita paduan ya. Jadi ibaratnya kalau mungkin yang di sini kalau dibilang dari mana ya ada yang dari Jawa, ada ya kan gitu, ada dari Sulawesi ya kan. Ya yang dari Balikpapan juga ada, tetapi ibaratnya porsinya sama lah ya. Karena makanya mungkin banyak orang luar ya interest ke Balikpapan untuk berkarir ya, sehingga kita mencari juga, dan alhamdulillah teman-teman punya misi visinya sama sehingga kita bisa benar-benar bisa kompak untuk melakukan visi misinya SMK ya, seperti itu. Melihat histori SMK Bina Prestasi yang sudah cukup baik nih Pak, kalau kedepannya menurut pandangan Pak Joy atau visi Pak Joy, apa saja nih rencana kedepannya untuk SMK Bina Prestasi ini? Ya rencananya yang pertama kita memfasilitasi ya, jadi memfasilitasi siswa yang ada di kami, siswa-siswi SMK Bina Prestasi untuk melatih diri, terus mengejar prestasi ya kan ya, dan mempersiapkan diri mereka untuk menjadi lulusan yang bisa profesional, mandiri ya kan, sehingga diterima di masyarakat dan berguna ya, serta profesional jika mereka melakukan karir mereka. Mungkin itu dari kami ya, seperti itu. Karena tanpa sesuatu yang tumbuh dari diri mereka masing-masing, maka sulit buat untuk mereka nanti ketika mereka lulus nantinya. Kalau untuk generasi muda saat ini, sobat-sobat TRJ yang mungkin ini jangka usianya ini milenial semua nih Pak, apa pesan-pesan dari Pak Joy sebagai kepala sekolah atau sosok yang sangat berperan besar di dunia pendidikan? Jadi mungkin saran saya buat generasi muda di Balikpapan ya, terutama untuk generasi yang ada sekarang ini, tantangan kita sangat besar sekali. Masalah kita
terlalu kompleks ya. Apalagi dengan adanya IKN, maka kita harus juga siap bersaing dengan yang ada, dan kita sebagai penyangga IKN, maka orang-orang Balikpapan harus siap melakukan perubahan yang sangat signifikan ya, terutama di bidang pendidikan, di bidang penghidupan dan sebagainya. Ya, itu mungkin yang kita harapkan dari generasi muda. Ayo kita sama-sama jadi tuan rumah yang baik sebagai penyangga IKN ya, sehingga kita tidak kalah bersaing dengan saudara-saudara kita nanti yang akan datang ke IKN untuk mengisi IKN ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Jadi menarik sekali nih ngobrol-ngobrol sore ini dengan Pak Joy, karena ternyata sangat besar sekali usaha SMK Bina Prestasi untuk menjadikan sumber daya manusia atau putra-putri di daerah Kalimantan Timur agar dapat menjadi sumber daya berkualitas dan gak hanya jadi penonton nanti ya Pak ya, ketika IKN ini sudah mulai beroperasi. Seperti itu. Baik, mungkin sampai di sini dulu bincang-bincang kita sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi sobat TRJA di rumah, dan jangan lupa like video ini, komen, subscribe, dan bisa di-share ke seluruh teman-teman kalian. Kalau begitu sampai jumpa berikutnya. Salam sehat.